Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Waqala ta'ala fi kitabil karim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Dalam kesempatan yang sangat insyaallah baik dan mulia ini, izinkan saya menyampaikan lebih dulu makna syukur sebelum kita memaknai kehidupan kita. Sebab seseorang ini akan sedikit susah memaknai kehidupan kalau dia tidak mampu memaknai kebersyukuran kita, kebersyukuran keberadaan diri kita. Hingga setiap apa yang kita nikmati, setiap apa yang kita jalani, setiap apa yang kita terima adalah sebuah anugerah yang teramat sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kembali tentang nikmat syukur. Sampai hari ini kita masih dikasih sehat. Sampai detik ini kita masih dikasih hidup. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan bisa beraktivitas, bisa beribadah. Berarti tandanya Allah masih teramat sangat sayang agar kita tetap bisa memperbaiki hidup dan memperbaiki ibadah, hingga semakin bertambah usia semakin berkualitas adanya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa syukur yang kita maksud di sini adalah memuji Sang Pemberi nikmat atas kebaikan yang telah diberikan olehnya. Jadi ketika kita bersyukur, lisan mengucapkan alhamdulillah, nah, dan hati meyakini bahwa apa yang diperoleh oleh kita benar-benar itu dari Allah. Jadi ada hal yang mesti harus kita lakukan dalam bersyukur adalah mengakui nikmat dalam batin, kemudian mengucapkannya dengan lisan, dan yang ketiga menjadikannya nikmat yang Allah berikan ini sebagai sarana taat, sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu terkait dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, hati untuk mahabbah. Ketika kita merasakan tambahnya usia, ya Allah, aku bertambah usia, aku bertambah umur. Merasakan betul nikmat di dalam batin ini. Tambah mahabbah, tambah cinta kepada Allah, tambah berterima kasih kepada Allah. Nah, kemudian lisan ini mengucapkan minimal dengan kalimat alhamdulillah. Nah, kemudian dikuatkan rasa syukur ini dengan anggota badan untuk apa? Gunakanlah nikmat ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi jangan sampai salah meletakkan nikmat. Lidah mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian digunakan untuk maksiat. Nah, hati setengah-setengah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, tapi dalam prakteknya antara lisan dan aktualisasi rasa syukur itu kadang berbeda. Punten-punten, bukan nyinggung, bukan jerempet-jerempet ke siapapun. Mengingatkan kembali, banyak orang mensyukuri nikmat panjang umur. Mestinya
tambah syukur dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Syukuran atas tambahnya umur boleh, tapi yang nggak pas, nggak elok adalah misalnya berpesta, kemudian mengadakan jamuan-jamuan yang tidak tepat. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya syukurannya disalurkan, diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sayangnya kepada kita di usia yang sudah tidak muda. Wabil khusus saya pun udah nggak muda nih. Kalau bicara sudah tidak muda, saya tuh malu kalau dibanding dengan umurnya Buya yang saya sendiri separohnya ya, luar biasa. Nah, masih Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati yang utuh, cara berpikir, fisik yang utuh. Semuanya itu untuk apa sih? Untuk disyukuri. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Nahl yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di ayat ini jelas sekali Allah mengingatkan kepada kita, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, dan Allah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati. Mudah-mudahan kalian bersyukur, la'allakum tashkurun. Nah, ini penting banget kita menjadikan ini ayat itu renungan. Dan Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan kepada kita dalam hadis sahih, dalam Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Orang mukmin itu segala sesuatu urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Nah, dijelaskan dalam hal ini, dalam hal itu tidak akan diperoleh kecuali orang yang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, orang mukmin itu apa? Dia bersyukur. In asobathu syarrahu syakara. Ketika memperoleh kebaikan, dia bersyukur. Ketika memperoleh kesenangan, dia bersyukur. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan in asabathu sarrahu syakara fakana khairan. Dan begitu pula ketika ketimpa musibah. Nah, ini pelajaran yang penting juga bagi yang lagi diuji atau dicoba dengan kesusahan atau sakit dan penyakit. Nah, dia tetap bersabar. Ketika wa in asabathu darrahu sabara, dia sabar, maka fakana khairul lahu, itu juga merupakan kebaikan baginya. Jadi orang yang beriman itu ketika memperoleh nikmat baik, kesenangan, sehat, rezeki banyak, anak-anak, keluarga tetap sayang, cinta, penuh perhatian, dia bersyukur, bertambah bersyukur. Ketika diuji dengan ketidaknyamanan dalam bentuk sakit, penyakit, atau masalah ekonomi, dia sabar. Semuanya itu baik. Nah, ini yang disanjung oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita semua. Orang-orang yang beriman adalah seperti itu cerminannya. Tidak banyak mengeluh. Nah, bahasa Jepangnya ngeresulo. Tidak banyak mengeluh, berkeluh kesah, itu tidak ada. Karena akan menjadi nilai kebaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, seorang hamba senantiasa membutuhkan taufik. Nah, ini yang sering saya sampaikan di Masjid Al-Hidayah. Kita sering, dan insya Allah semua kita sudah dapat hidayah dari Allah. Tapi nggak semuanya orang yang sudah memperoleh hidayah beserta taufiknya Allah. Apa itu taufiknya Allah? Pertolongannya Allah yang meringankan kita
untuk melakukan ibadah. Itu subhanallah, itu mahal banget. Termasuk pagi hari ini kita bisa ngaji walaupun lewat Zoom meeting ya, tapi masih meluangkan waktu. Di antara waktu pagi banyak kesibukan, banyak kegiatan, kok masih duduk di depan HP kah atau di depan laptop kah untuk ngaji? Wah, ini subhanallah, ini salah satu contoh bagian dari taufik, pertolongan Allah hingga kita ringan melaksanakan ibadah. Begitu pula bangun pagi tadi itu, ketika kita bangun ringan, kemudian kita berdoa, langsung diingatkan oleh Allah. Kita bisa berdoa kemudian berucap ketika bangun, pertama kali bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu kita diringankan untuk ambil air wudhu, sholat. Subhanallah, sholat tahajud kah, atau sholat tasbih, atau sholat hajat, atau sholat apa saja, sholat witir, disambung nyambung dengan sholat subuh berjamaah di masjid masing-masing, atau mungkin di rumah beserta keluarga. Subhanallah, itu adalah taufik, pertolongan Allah luar biasa untuk kita semuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur memperoleh pertolongan Allah hingga kita ringan melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu, menjadi pribadi yang syukur ketika memperoleh nikmat adalah suatu keharusan. Dan semakin sabar ketika kita memperoleh ujian, itu bagian dari kebaikan. Dan sandarkan segala urusan yang kita hadapi mutlak kepada Allah.